Pemerintah dan DPR mewacanakan student loan, yaitu produk pinjaman bagi mahasiswa untuk membayar biaya kuliah. Wacana ini mencuat setelah terjadi kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di sejumlah perguruan tinggi negeri yang memberatkan mahasiswa tingkat awal. Wacana student loan kembali mengemuka sebagai buntut dari kenaikan uang kuliah tunggal. Awal tahun ini, Institut Teknologi Bandung mengkonfirmasi pihak kampus bekerja sama dengan fintech atau pinjaman online untuk membantu mahasiswa melunasi UKT. Dalam rapat di DPR 21 Mei lalu, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menyebut bahwa student loan masih dalam tahap pembahasan yang sangat awal. Komisi 10 DPR yang membidangi pendidikan memberikan masukan agar student loan bukan diberikan oleh pelaku fintech lending alias pinjol, melainkan melalui skema kredit oleh bank-bank negara. Itu masih perlu pembahasan yang cukup panjang dengan Kementerian Keuangan saat ini. Jadi belum ada keputusan ataupun detail yang cukup bisa saya umumkan sekarang. Terima kasih. Baru tahapan diskusi. Student loan itu sebenarnya usulan di sini kita bilang jangan pinjol dong, tapi Himbara bikin sebuah konsep student loan. Indonesia pernah menerapkan student loan dengan nama Kredit Mahasiswa Indonesia atau KMI pada 1982. KMI dibuat untuk mendorong mahasiswa lebih cepat lulus dari perguruan tinggi negeri. Sebab saat itu banyak mahasiswa baru bisa lulus setelah 8 tahun karena harus bekerja sambil kuliah. Sayangnya, KMI malah menimbulkan kredit macet dan akhirnya tidak dilanjutkan. Berkaca pada pengalaman tersebut, pengamat isu-isu pendidikan Darmaning Tias mengatakan, student loan tidak perlu diterapkan pada saat ini. Karena meskipun sudah ada benchmark dari berbagai negara, tapi juga benchmark itu kan juga menunjukkan banyak kegagalan dari student loan gitu. Seperti misalnya student loan di Amerika yang banyak menjadi acuan, itu kan juga dirasakan membebani mahasiswa, terutama ketika mahasiswa setelah lulus itu tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan bergaji cukup untuk mengembalikan kredit tersebut. Jadi saya kira hal yang sama akan terjadi pada saat kita mengambil kebijakan yang sama gitu, karena survei-survei sekarang ini nggak usah data BPS menunjukkan bahwa pemerintah dalam 10 tahun terakhir ternyata gagal menciptakan lapangan pekerjaan formal baru gitu, bahkan mengalami penurunan dibandingkan zaman Pak SBY. Artinya apa? Kalau begitu setelah lulus mahasiswa mau bekerja di mana gitu lah. Kalau mahasiswa nggak langsung bekerja di sektor yang memberikan gaji cukup, bagaimana akan mengembalikan kredit mahasiswa itu? Senada dengan Darmaning Tias, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengatakan tanpa kredit mahasiswa saja, sudah banyak mahasiswa yang terjebak pinjaman online dan tidak mampu mengembalikan dana. Kalaupun student loan itu terwujud, otoritas jasa keuangan sebaiknya memberi pendampingan kepada mahasiswa dan kampus. Itu kalau ini nanti akan digulirkan kepada mahasiswa, saya kira OJK bersama kampus-kampus tersebut harus punya parameter yang jelas berapa literasi mahasiswanya terhadap aspek digital, khususnya pada utang piutang ini. Dan juga harus ada pendampingan yang konkret kepada mahasiswa, jangan sampai nanti justru menjadi beban baru bagi mahasiswa, karena kemudian nanti harus melakukan pembayaran utang, denda, dan lain sebagainya yang justru bisa menjadi masalah baru yang lebih complicated. Seperti diketahui, pemerintah melalui beasiswa bidik misi yang kini berubah menjadi Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah telah menanggung biaya UKT dan uang buku bagi mahasiswa kurang mampu. Kenaikan UKT memang paling berdampak bagi mahasiswa dengan orang tua yang berpenghasilan pas-pasan. Pakar pendidikan Darmaning Tias menilai, daripada membuat student loan, lebih baik pemerintah menambah subsidi untuk perguruan tinggi negeri agar tidak perlu menaikkan UKT yang membebani mahasiswa. Selain itu, PTN juga sebaiknya memperbesar kuota bagi mahasiswa golongan menengah yang tidak mendapat KIP kuliah tapi juga kurang mampu membayar UKT. Tim Liputan CNN Indonesia.